Tapi kok dinamakan batu tumpuk nih, punden watu tumpuk nih pripun Pak asline? Asale nggih kirangan waktu niku nggih kata waktu niku. Salam Rahayu, salam budaya. Kembali lagi bersama kami di channel Cakra Panorama, yang mana saat ini saya berada di salah satu punden desa, yaitu di di dusun Kali Cangkring, desa Kaligoro, kecamatan Kutorjo, Mojokerto, yang mana saat ini punden ini dinamakan oleh warga setempat dengan nama punden Watu Tumpuk. Jadi punden ini sudah ada di sini udah puluhan tahun yang lalu, dan warga setempat, warga sekitar juga sering melakukan ritual-ritual tahunan, ritual desa, semuanya melakukannya di sini juga. Tapi dari menurut sejarah, jadi punden ini dulunya ditemukan di sini oleh warga setempat. Jadi yang mana punden ini kalau menurut warga sekitar, warga setempat, jadi masih ada hubungannya dengan jejak-jejak peninggalan era Majapahit. Sebelum kita mengulasnya, mari kita lihat. Oke. Jadi di sini dari batanya sudah bisa dilihat kalau ini adalah bata-bata era peninggalan Majapahit kuno. Jadi batanya dengan ciri khas yang sangat lebar dan besar, dan juga di sini ada ditemukan juga batuan andesit. Jadi sebenarnya ini ini adalah, kalau dilihat dari bentuknya adalah seperti arca Dewa Siwa. Jadi ini Trisula, ini bisa dilihat di sini. Tapi nggak tahu ini nanti ini kemana yang sebelahnya ini. Dan di sini juga terdapat sebuah lingga. Nah, di sini ada sebuah lingga. Tapi nggak mungkin kalau lingga ini di sini sendirian. Yang pasti di sini ada sebuah yoni. Oke. Bisa dilihat. Ini juga termasuk lingga. Tapi yoninya juga sudah hilang, kelihatannya nggak ada. Oke. Warga sekitar, warga setempat, di sini juga banyak ditemukan batu-batuan andesit besar-besar dari Palokan, cuma banyak yang hilang. Jadi pernah ceritanya dulu ini sempat dibawa warga Surabaya, ini sempat dibawa warga Surabaya, tapi cuma satu malam, cuma semalam saja, langsung besoknya dikembalikan lagi di sini. Nggak tahu apa yang terjadi, mungkin hanya dia yang tahu. Coba kita keliling punden. Jadi di sini masih banyak berserakan bata-bata kuno di sini. Oke. Dulur. Ini dulunya sebelum dibersihkan. Jadi sebelum direhab sama warga.
sebenarnya nggak kelihatan, tapi setelah diadakan pemugaran ini, dipagar dan dibersihkan, ternyata di sini banyak. Jadi entah ini berbentuk seperti sebuah makam, tapi nggak tahu makam apa bukannya juga masih belum tahu. Banyak sekali di sini. Jadi ini ada batu-batuan andesit juga. Jadi yang asal dari bawaannya ini. Oke. Cuma kalau dilihat dari bentuknya punden ini, jadi yang dinamakan warga punden Watu Tumpuk. Kalau saya lihat dari adanya patung arca Dewa Siwa sama lingga, tapi yang yoninya sudah nggak ada entah kemana, saya bisa pastikan di sini dulu adalah sebuah sanggar pamujan. Jadi sanggar pemujaan pada saat waktu itu pada zaman era Majapahit juga aliran Siwa, mungkin kalau menurut perkiraan saya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan kalau ini digali lebih bawah lagi ke dalam, tidak menutup kemungkinan di sini merupakan juga sebuah bangunan, tapi saya tidak tahu nanti bangunan apa. Tapi yang pasti di sini masih banyak berserakan. Sini, ini. Dan ini adalah sebuah bata kuno, tadi yang terlilit lama oleh akar pohon asem. Akar pohon asem di sini. Ini juga. Jadi kalau dilihat dari bentuknya, dari bentuk ini, tataannya batanya, diperkirakan ini bisa sampai ke sana. Jadi bisa dikatakan bangunan berundak. Oke. Guys, ini pohon asem. Jadi kenapa para leluhur kita, orang-orang zaman dulu itu selalu memberikan tetenger? Ya ini contohnya. Jadi agar sebuah peninggalan ini agar tidak sampai rusak. Jadi untuk uri-uri anak cucu mereka bisa mengulas sejarah mereka yang ada di sini. Ini sampai sini banyak sekali. Ini bisa dipastikan ini seperti pagar ini. Kalau ke sana mungkin kalau digali juga masih banyak sekali di sini. Oke. Banyak di sini. Benar kan? Jadi kalau menurut saya tadi perkiraan saya betul. Jadi di sini adalah ada sebuah lingga. Jadi pasti ada yoninya. Kalau dilihat dari lingga yoni dan patung arca Dewa Siwa, berarti di sini adalah bisa dipastikan adalah sebuah sanggar pamujan. Jadi tempat untuk pemujaan waktu itu. Dan saya yakin di bawah ini juga masih banyak bangunan. Mungkin karena ada pohon asem ini, mungkin warga setempat tidak berani untuk menggali. Jadi saya pastikan di sini adalah sebuah sanggar pamujan. Kalau dilihat dari bentuk yang kita temukan di sini. Oke, cukup ulasan dari saya mengenai punden Watu Tumpuk ini. Selamat, terima kasih udah mau berkunjung ke channel kami. Jangan lupa sebelum itu ketik like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa berkembang. Coba kita tanya kepada jadi warga sekitar yang berdekatan dengan punden ini. Kita coba tanya kepada bapak ini. Kali bapak sinten Pak? Pak Nahim. Jadi Pak Nahim bisa menceritakan gimana asal-usul punden ini ditemukannya sebuah patung lingga sama Dewa Siwa itu di sini. Sejak saya ada di sini ya sudah ada patung lingga itu dengan Dewa Siwa itu. Nggih, mulai jenengan napa niku? Jenengan alit nggih pun enten nggih. Nggih, kula enten mriki kan kula asline kan mboten tiyang mriki asli. Cuma sakderenge pun sakderenge pun enten iki. Tapi kok
dinamakan batu tumpuk nih, punden watu tumpuk niku pripun Nggih. Pak asline? Asale. Asale nggih kirangan waktu niku nggih kata waktune duka mboten cuma kula semerape nggih pun enten-enten iki. Tapi niki ketinggalane kata sing ical nggih Pak nggih. Watu-watu gilange niku Pak. Nggih nggih. ketinggalane ngoten. Ketinggalane kata sing ical cuma kula saya nggih wonten niku dadi kula saged ngimpuni nek niku enten tamu nggih kula parani gawe dipeta wong masalahe petanane gampang dilebakaken tas nggih mboten niku. Jadi merasa tanggung jawab Nggih. Pak, dengan kalau ada apa-apa nanti biar nggak Nggih, disalahkan. nggih. Kula tanggung jawab. Jadi niki sing damel pager niki pihak warga setempat no. Mboten nggih setunggal dusun cuma harian sak ikhlase. Waktune. Oke, sedulur. Jadi mulai Pak Nahim ini kecil sudah ada di sini, ternyata pun ini sudah ada. Dan semua yang ditemukan di sini dikumpulkan jadi satu. Makanya itu yang dinamakan punden tumpuk mungkin dari melihat dari asal bata merahnya, bata kuno itu mungkin berundak bertumpuk. Mungkin biasanya warga setempat kan menamakannya dengan istilah yang paling gampang suatu tumpuk gitu aja. Tapi yang jelas kelihatannya kata Pak Nahim dari sekian patung-patung Dewa Siwa itu tadi sama lingganya itu di sini mungkin banyak yang hilang kan, tinggal separuh itu. Dan batu-batu andesitnya juga banyak yang hilang. Oke, terima kasih sedulur. Terima kasih Pak Naim sampun diparingi pirsa menawi dan menika. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.